Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Bisik series Januari minggu kedua sertifikasiku. Sebelumnya perkenalkan, namaku Sandra dari sertifikasiku yang akan menemani teman-teman semua di sore hari ini di webinar hari ini. Apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Mungkin teman-teman yang sudah hadir, boleh dong absen dulu nih di kolom chat di sebelah layar teman-teman nih. Karena aku pengen tahu nih siapa aja sih dan dari mana aja nih yang udah hadir. Boleh tulis dulu ya di kolom chatnya. By the way, hari ini kita akan membahas rasio dalam analisa fundamental, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa di bulan ini nih, tema webinar dari sertifikasiku ini kan Capital Market Introduction, dan di minggu lalu kita sudah membahas prospek karir di pasar modal, dan minggu ini kita mau berfokus terhadap rasio-rasio yang penting yang digunakan dalam analisa fundamental. Nah, ada beberapa rasio keuangan fundamental yang teman-teman harus ketahui. Nah, kita akan belajar bareng dengan ahlinya hari ini, dengan narasumber yang teman-teman sudah ketahui hari ini. Nah, namun sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman nih, supaya tidak tertinggal updatean terbaru dari YouTube channel Sertifikasiku. Lalu setelah itu, aku ingin menjelaskan ke teman-teman terkait terus webinar pada hari ini. Jadi untuk webinar hari ini, misalkan teman-teman ada pertanyaan yang bingung nih terkait materi atau apapun itu, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom chat. Nanti akan aku bantu tanyakan kepada narasumber hari ini dan akan langsung dijawab oleh narasumber hari ini. Selain itu, teman-teman jangan ada yang live dulu nih sampai akhir sesi, karena nanti setelah materi berlangsung, aku akan menginformasikan promosi-promosi apa saja sih yang ada di sertifikasiku. Aku juga mau ngasih tahu skema pelatihan apa saja yang ada di sertifikasiku. Lalu dilanjut, aku akan membagikan link absensi yang dimana teman-teman ini wajib untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengisi absensi, teman-teman tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, di sini tentunya sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Mas Asril nih. Halo Mas Asril. Halo, selamat sore. Oke. Jelas ya suara saya? Selamat sore Mas Asril. Jelas, suara saya juga terdengar jelas ya Mas? Ya, Oke, halo, baik. Mas salam Asril apa kenal. kabarnya Ya, nih? Salam baik. kenal. Alhamdulillah Mbak Sandra, Ya, baik. oke. Mas Asril sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, jadi kebetulan kalau kantor saya kan bekerja di Bursa Efek Indonesia ya. Kemudian kalau kantor saya sekarang full WFH Mbak. Jadi kita dominannya hari-hari full WFH, jadi bekerja di rumah. Kebetulan saya di divisi layanan data begitu. Jadi ya seperti biasa melakukan pekerjaan dalam hal pengelolaan data lah dan sebagainya, termasuk yang akan dibicarakan juga hari ini kebetulan sekali, ibaratnya dalam pekerjaan juga seringkali saya apa namanya membahas topik yang terkait fundamental ini, rasio fundamental. Oke, pas banget ya berarti sama profesi Mas Arsyil hari ini dengan materi webinar yang akan kita bahas hari ini ya. Amin, insya Allah ya. Oke, oke. Jadi teman-teman juga mungkin udah tahu nih Mas Arsyil adalah seorang data management senior analis di Indonesia Stock Exchange. Betul ya Mas Arsyil? Ya, betul sekali. Oke. Mungkin juga untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai ke materi aja nih ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan nih untuk tema Boleh. webinar hari ini sudah siap ya Mas Arsyil ya? Sudah siap kayak ujian aja. Kita belajar sharing mungkin di sini, Iya, kemudian malah mungkin terkait, mungkin ada beberapa yang saya sampaikan, kemudian bisa diskusi lebih lanjut, boleh sharing ke saya, mungkin dari sisi baik itu saya sebagai ekspertis maupun dari sisi bursa efek begitu, boleh bursa efek nanti kita sharing. Ya, silakan Mbak. oke. Baik, untuk Mas Arsyil sendiri ini sebenarnya udah berapa lama sih terjun di bidang pasar modal ini? Dan apakah memang dari dulu memang sudah dimantapkan, sudah diniatkan untuk terjun di pasar modal atau tiba aja nih kejadian gitu Ya, aja? justru saya terlibat di pasar modal karena memang pekerjaan saya yang menuntut itu ya. Jadi sudah cukup lama ya, 5-6 tahun begitu. Ya. Oke, cukup lama juga ya, sudah 6 tahun. Pastinya sudah ahli juga nih dengan tema yang kita akan bahas hari ini. Oke, bisa kita lanjut nih ke pertanyaan pertama. Teman-teman juga pasti nggak sabar dengan materi hari ini.
Untuk pertanyaan pertama nih Mas Arsyil, bagaimana sih cara kerja analisa fundamental? Cara kerjanya ya, jadi memang kalau sedikit sharing terkait dengan analisa fundamental ya, mungkin kalau selama ini kita tahu pasar saham begitu, pasar modal, ada saham kemudian harga naik turun begitu ya. Terus kemudian bisa jadi ketika seorang investor untuk memutuskan begitu terjun di pasar modal, membeli saham tertentu, ya pastinya akan melihat harga sahamnya ya. Cuman mungkin pertanyaannya ketika seorang investor mau beli saham, kapan sih beli sahamnya? Apakah waktu mungkin orang bilang, waktu harganya turun tuh, kemudian beli saham, ataupun ketika sudah memiliki saham mau menjual, ketika harganya sudah naik dan seterusnya. Namun kemudian bisa jadi ketika seorang investor kemudian bertindak seperti hal itu, bisa jadi ada sisi apa ya, spekulasi ya, atau gambling lah. Bisa jadi kan ketika kita membeli di harga turun, tahu-taunya tambah turun lagi, ataupun tadi misalnya mungkin seringkali nih investor ketika harganya naik dijual taunya masih naik lagi, nyesel deh kemudian apa namanya yang tadinya jual saham itu. Nah, fundamental kemudian analisa fundamental begitu berperan dalam hal ini. Dalam arti apa? Jadi ketika kita membeli saham, artinya kita itu bukan serta-merta, oke, hanya beli sahamnya ini seharga misalnya 1.000, 100 atau berapapun itu. Tapi sebenarnya kita membeli kepemilikan saham ya, begitu. Mungkin kita tahu semua saham itu apa, bukti kepemilikan. Jadi memang kalau secara fundamental itu apa namanya membeli saham, membeli kepemilikan. Kalau kita sudah memiliki suatu memiliki saham, artinya kita memiliki perusahaan, pasti kita berharap memiliki perusahaan yang profitable, yang memberikan keuntungan. Dalam arti apa? Perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya, artinya menjual produksi produk ataupun jasa begitu, dan tentunya semua hal yang dilakukan bisnis perusahaan ini menghasilkan keuntungan akhirnya. Nah, disitulah bagaimana kemudian analisa fundamental merupakan plus sehingga kita bisa memastikan perusahaan itu menjalankan bisnisnya sebagaimana harapan kita, yaitu tentunya menghasilkan keuntungan. Ibaratnya namun kemudian bisa jadi kalau investor bicara fundamental, oke, kita lihat laporan keuangannya begitu ya, ada katakanlah data-data keuangan gitu cukup dilihat tuh pusing gitu. Nah, mungkin saya bilang sebenarnya analisa fundamental itu bisa diilustrasikan bahkan di dunia nyata kita. Banyak sekali sebenarnya kita katakanlah kalau misalnya kita membeli rumah begitu, kita membeli rumah kan nggak langsung beli di rumah di lokasi di sini, pasti kita pertimbangkan banyak hal dong, entah itu nggak cuma harga ya, entah itu misalnya lokasi rumahnya, kemudian apa namanya struktur bangunannya, banjir tidaknya, kemudian Mohon maaf ya teman-teman, mungkin jaringannya agak terputus nih. Ditunggu sebentar ya untuk kehadiran Mas Arsyid terlebih dahulu. Teman-teman jangan ada yang live dulu ya. Kita bantu coba untuk menghubungi Mas Arsyid agar segera join di Zoom hari ini.
Halo, aduh. Oke. Halo Mas Oke. Ashil, mohon maaf ya tadi Aduh, sempat sorry banget, terputus. terputus ya. Iya, ini mohon maaf juga ya teman-teman semua nih kalau misalnya sempat terputus karena jaringannya mungkin ya. Oke, mungkin dari Mas Ashil boleh dilanjut lagi nih tadi. Ya, ya. Sampai di mana tadi? Terkait yang cara kerja analisa fundamental yang jadi Ya. Jadi memang KO sampai rumah tadi ya. Iya betul. Jadi memang kalau terkait fundamental sebenarnya fundamental itu istilah kayak apa ya? Kadang orang fundamental apa sih istilah, sebenarnya mudahnya ya udah kita tinggal kayak di kehidupan kita tuh sebenarnya kita sudah menerapkan analisa fundamental. Kita beli rumah tadi mungkin terkait desain rumahnya atau lokasi rumahnya begitu, membeli barang ingredientsnya, nah itu sebenarnya apa namanya basic daripada analisa fundamental seperti itu begitu Mbak. Ya, oke. Jadi kemudian kembali ke saham. Nah, kalau saham sendiri memang analisa fundamental lebih banyak menggunakan informasi data yang sifatnya historical ya, yang sudah terjadi. Nah, itu bisa kita peroleh dari berbagai informasi, misalnya dari laporan keuangan perusahaan. Dan memang fundamental sendiri berasumsi bahwa semua informasi data yang ada ini, yang secara historical ini memang memberikan kemampuan untuk menilai perusahaan apakah dia mampu bertahan di kemudian hari, dalam arti menghasilkan profit tadi, menghasilkan keuntungan. Nah, di situ kemudian fokus kita analisa fundamental. Oke. Tapi untuk tadi kan lagi membahas saham juga nih. Bagaimana sih suatu saham ini dikatakan memiliki fundamental yang baik? Apakah mungkin dilihat dari rasio-rasio yang digunakan kah? Atau mungkin yang lainnya? Iya. Jadi kalau fundamental, nah tadi kan bicara, saya bilang berkali-kali terkait profit begitu. Jadi betul memang salah satu kunci dalam analisis fundamental ada di profitnya ya. Katakanlah misalnya kita sudah memperoleh data nih terkait dengan perusahaan, ada perusahaan A, kemudian nah itu kemudian bisa kita lihat nih dari laporan keuangannya ya. Tentunya di Bursa Efek Indonesia sendiri menyediakan informasi laporan keuangannya. Namun kemudian zamannya sudah semakin berkembang, baik itu aplikasi, website tertentu. Jadi para investor sudah bisa nih memperoleh berbagai data-data fundamental nih. Contohnya saja misalnya kalau kita terkait dengan saham, apakah saham ini memiliki fundamental yang baik? Nah, di laporan keuangan ini ada beberapa informasi yang bisa investor gunakan. Salah satunya misalnya dari sisi pertumbuhan, misalnya tadi pendapatan, penjualannya seperti apa, kemudian labanya seperti apa, kemudian dari income statement ya. Kalau dari balance sheet, katakanlah dari sisi asetnya, liabilities-nya, kemudian equities-nya. Kalau bicara tentang contohnya misalnya liabilities, tentunya harapannya saham yang bagus itu adalah saham yang memiliki tentunya cukup rendah ya, yang utang perusahaan. Kalau profit tadi ya harapan kita profitnya semakin tinggi dan pertumbuhannya juga semakin tinggi. Itu satu. Kemudian dari laporan keuangan bisa jadi informasi fundamental kita peroleh dari sumber lain yang tidak ada di laporan keuangan. Bisa dari berita, itu bisa jadi kita peroleh, atau kemudian kita peroleh misalnya katakanlah berita, katakanlah ada beberapa kasus, yaitu ada misalnya direksinya terkena kasus korupsi, itu termasuk fundamental perusahaan bagi saya menilai ya. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan dikelola oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus dalam mengelola, dalam arti direkturnya begitu kompeten, tidak terlibat kasus tertentu, ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, memberikan profit yang semakin baik juga dibandingkan ketika dikelola oleh manajemen yang kurang bagus. Ataupun kemudian pengelolaan terkait dengan kesejahteraan karyawan dan seterusnya, itu mungkin nanti kita ada bahas terkait dengan faktor fundamental yang disebut, yang lagi ngetren sekarang, ESG, environment, social governance. Kemudian selain dari laporan keuangan, terus kemudian tadi good governance ya, good corporate governance, ada juga terkait dengan rasio keuangan. Betul sekali, rasio keuangan merupakan salah satu analisa fundamental yang paling banyak digunakan. Karena apa? Ketika kita kalau bicara tadi analisa berdasarkan laporan keuangan, bisa jadi kita agak kesulitan untuk menilai perusahaan ini bagus atau tidaknya melalui akun di dalam laporan keuangan, misalnya di profit saja,
ataupun revenue saja. Pastinya kita butuh untuk membandingkan. Bisa jadi contohnya misalnya revenue-nya tinggi, tapi profitnya kecil sedikit. Yang satunya labanya tinggi, dibandingkan revenue-nya ini bisa kita bandingkan ada namanya rasio dalam arti net profit margin katakanlah. Nah, dan rasio-rasio lainnya nanti kayaknya di pertanyaan selanjutnya ada ya pembahasan terkait itu. Oke, sepertinya sih begitu ya Mbak. Jadi dari laporan keuangannya bisa kita lihat bagus atau tidaknya, kemudian corporate governance-nya, baru kemudian dari rasio-rasionya. Rasio-rasionya pun harapannya kita semakin membaik sahamnya. Katakanlah tadi net profit margin-nya semakin meningkat, kemudian rasio utangnya ada namanya debt equity ratio-nya semakin menurun dan seterusnya. Nah, ini juga kita perlu untuk benchmarking terhadap kondisi market, kondisi industri yang ada juga untuk menilai apakah suatu saham itu baik atau tidak, begitu Mbak. Oke, nah lanjut yang tadi Mas Asil juga sudah bilang, nih rasio-rasio apa saja sih memangnya yang harus dipelajari dalam analisa fundamental, ada rasio apa aja yang menurut Mas Asil ini penting nih? Ya, kalau kita bicara rasio apa saja, bisa jadi waktu dulu kan banyak banget karena rasio sendiri jumlahnya sangat banyak ya, bahkan bisa jadi ada ratusan tuh saya pernah baca. Cuma saya nggak hafal semua kalau ratusan ya. Nah, bisa aja kita mulai melalui rasio-rasio yang penting dulu, apalagi kalau bagi investor pemula, beberapa rasio yang sebenarnya sudah disediakan di platform ataupun aplikasi saham yang ada itu bisa digunakan. Contohnya saja yang pertama, tadi mungkin saya sudah sebut ya, ada namanya net profit margin untuk menilai profitabilitas sebuah perusahaan. Jadi artinya itu kan net profit margin adalah ketika laba kemudian dibandingkan dengan revenue-nya. Harapannya di sini kemudian katakanlah ada perusahaan labanya sebesar 1 triliun, kemudian perusahaan yang kedua labanya 2 triliun. Apakah perusahaan kedua ini lebih baik dibandingkan perusahaan yang pertama walaupun labanya lebih tinggi? Belum tentu. Kita lihat lagi revenue-nya, bisa jadi yang tadi laba perusahaan pertama 1 triliun ini memiliki pendapatan utamanya itu sebesar katakanlah 10 triliun. Artinya net profit marginnya 1 dibagi 10 berarti 10%. Sedangkan yang profit yang kedua, perusahaan yang kedua dibagi dengan revenue-nya, katakanlah revenue-nya tadi dari laba 2 triliun, misalnya revenue-nya adalah 100 triliun. Artinya 100 dibagi 2 triliun, pendapatnya 100 triliun, labanya 2 triliun dibagi, kemudian kita hasilkan sebesar 2%, hanya 2%. Tentunya di sini memberikan informasi bahwa NPM daripada perusahaan yang pertama ini lebih baik dibandingkan perusahaan yang kedua. Nah, seperti itu. Dan banyak rasio lain, contohnya adalah kemudian ada ROI, Return on Equity. Jadi apa itu? Kalau kita melihat informasi data terkait dengan pendapatan perusahaan, laba perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian kita bandingkan dengan salah satu variabel yang mana itu terkait dengan investor banget nih, yaitu ekuitas yang mana aset dikurangi liabilitas atau utang, kemudian itu mendapat porsi di mana ketika memang perusahaan membayar semua utang-utangnya dihasilkan ekuitasnya ya, itu kemudian milik daripada shareholder atau pemegang saham. Nah, nilai ROI ini yaitu laba dibagi dengan ekuitas ini bisa menunjukkan bagaimana kehandalan daripada manajemen dalam mengelola perusahaan ya. Artinya apa? Kita pastinya memerlukan informasi bahwa perusahaan ini bisa menghasilkan ROI yang cukup baik, yang cukup tinggi tentunya. Semakin tinggi semakin baik dalam mengelola perusahaan. Kemudian beberapa rasio lain yaitu ada rasio utang, biasanya dipakai debt equity ratio. Nah, debt equity ratio ini merupakan perbandingan antara utang perusahaan atau cumulative liabilities dibagi dengan ekuitasnya. Nah, harapannya kemudian ini tidak cukup tinggi ya, kecuali bank ya. Kalau bank biasanya memang tinggi karena memang nature dari bank sendiri memiliki sebagai utang hasilnya liabilitiesnya tinggi. Kalau sektor real harusnya DER-nya itu sudah cukup cukup rendah. Kalau market kalau nggak salah sekarang DER di 0,77 kalau tidak salah ya. Kemudian yang cukup penting ada rasio
pair. Nah, sebelum ke pair ada rasio sebelumnya ini juga cukup penting yaitu EPS atau earning per share. Kalau kita bicara tadi laba, perusahaan bisa menghasilkan laba sekian. Sedangkan kita butuh informasi. Bisa jadi walaupun yang pertama tadi ada 1 triliun perusahaan yang pertama, perusahaan kedua 2 triliun. Sedangkan jumlah saham yang ada cukup besar nih untuk yang 2 triliun. Tentu pembaginya akan juga cukup besar. Nah, untuk menilai perbandingan antar laba dibandingkan dengan banyaknya saham yang ada, kita menggunakan rasio namanya EPS, earning per share, atau laba per saham begitu. Nah, informasi laba per saham ini kemudian digunakan untuk menghitung salah satu rasio yang cukup penting, yaitu price to earning ratio atau PER. PER ini merupakan perbandingan harga saham kan ataupun yang terbaru, biasanya menggunakan bisa jadi closing price begitu dibagi dengan EPS tadi, maka dihasilkanlah PER. Dan apalagi ya, terakhir mungkin ini ya, rasio satu lagi namanya PBV, price to book value. Nah, sesuai dengan PER yang mana menggunakan informasi harga saham, kita tahu kan harga saham ini bergerak terus nih setiap harinya, dibandingkan kalau rasio-rasio lain itu lebih cenderung tiga bulanan atau kuartalan begitu ya. Kalau kemudian rasio PER dan PBV ini setiap hari akan berubah terus mengikuti perubahan harga sahamnya. PBV sendiri itu adalah harga dibagi dengan book value, yang mana ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar yang ada. Nah, itu kemudian beberapa rasio penting yang menurut saya cukup penting ya dipelajari, yaitu ada tadi PER, PBV, kemudian NPM, DER, EPS, ROI, gitu Mbak. Jadi panjang ya. Rasio ini banyak banget ya sebenarnya untuk rasio ini jenisnya ya. Untuk Mas Arsyil sendiri ini untuk mempelajari rasio sebenarnya itu membutuhkan waktu berapa lama nih Mas? Apa? Ya, seperti yang saya bilang, kalau terkait berapa lama itu tergantung background masing-masing investor begitu ya, masing-masing orang. Katakanlah kalau sudah punya background ekonomi, akuntansi bakal lebih cepat. Tapi katakanlah saya bicara yang benar-benar tidak ada background-nya. Nah, harapannya ketika kemudian ia sebagai pemula terjun di pasar saham, kalau misalnya mulai dengan pelajari yang tadi saya sebutkan, akun-akun penting saja dulu, nggak usah yang jelimet. Ibaratnya kalau profit itu merupakan revenue dikurangi cost of goods sold, kemudian dikurangin ada namanya expense yang lainnya macam-macam banyak tuh. Kemudian ada interest, ada tax, kemudian ketemu laba. Yang tidak perlu belajar itu, cukup yang penting-penting aja, revenue, profit, aset, kemudian liabilities, kemudian equities, itu beberapa data fundamental yang cukup penting untuk dipelajari bagi pemula. Kalau soal berapa lama saya nggak bisa nyebut ya, tiap-tiap orang. Ada mungkin dalam beberapa minggu ataupun ada yang butuh sampai setahun begitu yang baru menguasain. Kadangkala mungkin saya sebut ada namanya analisa teknikal. Orang nggak mau pusing untuk belajar fundamental, rasio-rasio apa tadi gitu. Ya udah pakai teknikal aja, ada yang seperti itu kan, sehingga ia pun kemudian preferensinya tidak menggunakan fundamental. Jadi tiap orang memiliki preferensi masing-masing, kemampuan untuk memahami fundamental berbeda-beda. Tapi kalau tadi saya sebut rasio-rasio dasar, apalagi sekarang datanya sudah tersedia banyak di berbagai platform. Saya rasa kaum milenial, zaman milenial sekarang bisa lebih cepat sih. Bahkan saya punya ada teman ketika pernah menanyakan begitu terkait dengan saham, saya jelaskan dalam waktu 1 bulan sudah menguasai, bahkan sudah profit, take profit, gitu Mbak. Oke, berarti tadi untuk rasio-rasio yang disebutkan oleh Mas Arsyil memang diutamakan untuk pemula dulu ya. Jadi untuk pemula memang tidak diharuskan bisa untuk semua rasio tersebut, tapi memang harus ada beberapa yang orang lain bisa kuasai terlebih dahulu ya untuk bagi pemula tersebut.
Ya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi. Nih, beberapa waktu lalu nih sempat ada berita nih, kalau misalkan Bursa Efek Indonesia ini menerapkan rasio per metode trailing. Nah, rasio per metode trailing ini apa sih? Kenapa si Bursa Efek Indonesia ini menerapkan metode tersebut? Ya, oke, ini mungkin ada hubungannya sama pertanyaan sebelumnya tadi, apa namanya yang kita bahas tadi, ada banyak rasio tuh. Cuman sebagian besar rasio memang sifatnya akan bisa kita peroleh nih setiap kuartalan. Namun ada rasio yang cukup penting, yang mana ini sifatnya bisa setiap waktu atau dalam hal ini bisa harian kita peroleh, yaitu rasio price to earning ratio atau price earning ratio. Kita istilahkan PER ya. Nah, PER sendiri memang sudah kita sediakan oleh Bursa Efek Indonesia, informasinya sudah sejak lama di semua publikasi kita, yaitu ada kemudian harian, begitu mingguan, bulanan. Jadi kalau investor butuh informasi terkait dengan rasio, bisa sekali berkunjung ke website Bursa, kemudian laporan statistik. Katakanlah tadi rasio-rasio sudah saya sebutkan itu semuanya ada tuh di apa namanya di publikasi yang bulanan. Nah, kalau yang harian sendiri kita sediakan untuk rasio price to earning ratio ini. Nah, price to earning ratio ini sayangnya dulu kita hitung itu menggunakan metode yang cukup simpel ya. Ibaratnya harga dibagi dengan laba per saham. Nah, laba yang kita gunakan ya laba yang terakhir dipublikasikan oleh perusahaan. Katakanlah dipublikasikan di kuartal 1 ya, triwulan 1 katakanlah 2021 yang lalu misalnya. Untuk menghitung PER-nya sendiri dulu kita menggunakan metode annualize, yaitu disetahunkan. Berarti cukup 12 dibagi 3 dikali dengan labanya di kuartal 1, diperolehlah estimasi laba dalam 1 tahun. Nah, ini kemudian menurut kami menimbulkan apa namanya bisa jadi kurang objektif. Karena apa? Kita mengestimasi 3 kuartal sisanya dalam setahun ini berdasarkan informasi hanya 1 kuartal tadi. Oke lah kalau misalnya 8 tahunan itu full 1 tahun, ataupun triwulan 3 kita cukup estimasi 1 kuartal. Tapi kalau triwulan 1 nih yang apa namanya bisa menimbulkan apa namanya perhitungan yang kemudian kurang objektif. Nah, itulah kemudian mendasari Bursa Efek menghitung kemudian menyempurnakan begitu metode PER-nya menjadi PER trailing. PER trailing sendiri merupakan metode yang mana untuk menghitung labanya itu tidak menggunakan 3 bulan saja untuk kuartal 1. Kita menggunakan 4 kuartal. Jadi kuartal 1 contohnya kita menggunakan kuartal 1 2021 contohnya ditambah dengan 3 kuartal tahun sebelumnya. Jadi benar-benar objektif nih, yaitu data laba yang benar-benar sudah dicetak oleh perusahaan selama 12 bulan atau 4 kuartal. Sehingga kemudian harapannya dengan penyempurnaan PER trailing ini bisa digunakan oleh pelaku pasar sebagai acuan. Begitu kita tahu kan mungkin bisa jadi beberapa pelaku pasar, saya sebut misalnya manajer investasi menghitung apa namanya PER-nya, ada juga bisa jadi menghitung PER-nya ataupun pihak lain di beberapa platform. Namun kemudian kita bisa jadi tidak tahu nih perhitungan sebenarnya mereka menghitung PER-nya seperti apa, atau bahkan bisa jadi beberapa pihak PER-nya dibuat supaya portofolionya terlihat lebih bagus nih dibandingkan PER yang sudah dia hitung begitu. Nah, ini kemudian menimbulkan konflik of interest dong tentunya apabila yang PER yang digunakan yang diacu oleh pihak lain nih. Sedangkan kalau bursa kan posisinya regulator, jadi tengah-tengah, kita tidak punya kepentingan apapun dalam menghitung PER. Sehingga apabila kita menghitung PER trailing sendiri begitu bisa dijadikan acuan oleh semua pihak, masyarakat, pelaku pasar, manajer investasi. Ini kemudian bisa meningkatkan tentunya kualitas data di pasar modal begitu, Mbak. Oke, terkait apa lagi ya? Kayaknya sudah ya jawab pertanyaannya ya. Ya, terkait PER trailing di Bursa Efek Indonesia tadi ya. Nah, oke, mungkin sedikit tambahan, Mbak. Sorry tadi lupa. Jadi kalau itu kita menghitung per individu. Ada namanya per market ya. Yang acuan kan tadi apa namanya nggak hanya per individu yang diperoleh informasi, tapi juga butuh per market sebagai acuan. Nah, per marketnya sendiri kita sempurnakan nih metodenya. Ibaratnya kalau kita menghitung, apalagi kondisi pandemi gini, situasinya
yang mana earnings atau kemudian laba perusahaan itu yang dulunya positif sekarang negatif ataupun turun. Nah, ini menimbulkan dampak yang cukup besar nih terhadap perhitungan PER-nya sendiri. Nah, kita harapannya PER-nya berkualitas dong. Nah, kemudian kita juga menghitung per market, ya udah kita kemudian berfokus pada per yang positif saja. Jadi dalam hitung per market kita menggunakan per semua saham yang positif. Katakanlah ada 400 saham yang positif, kemudian kita hitung secara median dan kita buang juga beberapa saham-saham yang memiliki per yang cukup ekstrim. Bisa jadi kan karena labanya sangat kecil sekali, kemudian menyebabkan per-nya cukup tinggi. Nah, ini kemudian kita hilangkan per ekstrim ini dan diperolehlah saham-saham positif yang dengan per yang cukup wajar sehingga kita hitung medianya, nah diperoleh per market. Begitu. Itu kemudian kita tampilkan, Bursa Efek tampilkan di publikasi harian misalnya. Ya. Tadi sudah dijawab ya oleh Mas Aceh terkait metode per trailing di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin aku mau baca pertanyaan karena beberapa udah ada yang nanya nih di webinar kita di live streaming. Dulu nih mungkin dari Kak Niku Hendy Perdana, mungkin Mas Aceh bisa bantu jawab ya untuk pertanyaan peserta ini agak lumayan panjang. Mohon izin bertanya, dalam melakukan analisis rasio nilai pasar melalui laporan keuangan periodik, terkadang hasilnya sedikit berbeda dengan yang dilaporkan atau diketahui secara publik. Contohnya seperti rasio EPS atau DPS dalam RTI bisnis. Lalu, sebagai analisis efek, apakah analisis tetap melaporkan rasio-rasio tersebut berdasarkan perhitungan laporan keuangan, atau cukup mengutip rasio yang sudah dilaporkan atau diketahui publik saja? Terima kasih sebelumnya. Ini dari ada berapa pertanyaan? Dua ya? Ya. Ya. Oke, terkait dengan apabila posisinya bayangkan ketika kita sebagai investor kita peroleh datanya langsung dari Bursa Efek ataupun sumber yang lain, begitu kita hitung sendiri rasionya. Tapi kemudian kita bandingkan nih dengan salah satu, mungkin tadi disebut RTI bisnis ya. Oh kok beda perhitungannya? Nah itu kemudian saya perlu mungkin terkait dengan mirip per tadi begitu ya. Jadi memang tiap-tiap pihak itu memiliki metodologi masing-masing. Contohnya seperti menghitung per, tidak ada satupun yang per ada macam, ada yang trailing, ada yang forward, ada yang current trailing, ada yang operating trailing dan sebagainya. Itu pun masing-masing metode ini ada adjustment masing-masing. Misalnya kalau tadi Bursa Efek Indonesia membuang yang outliers-nya, kemudian memperhitungkan hanya positifnya saja. Nah, ini kemudian perlu dilihat lagi. Saya kurang tahu ya dari pihak RTI bisnisnya metodologinya seperti apa, perhitungannya terkait dengan rasio tertentu yang mungkin ditanyakan. Saya kurang tadi mungkin belum lengkap rasio apa yang dimaksud. Ya saya rasa sih perlu ditanyakan kembali dari pihak RTI bisnisnya. Tapi sepanjang apabila memang secara saya melihat salah pihak yang menilai ini dalam RTI ini menghitungnya selama ini memiliki track record yang baik, itu bisa dipakai. Namun kemudian ketika ada katakan platform lain, oh ternyata seringkali nih keliru, seringkali miss dengan misalnya sumber ada Bloomberg begitu, kemudian ada Reuters, kemudian ada kalau lokal misalnya tadi RTI, oh, ternyata berbeda. Nah ini mungkin bisa dicari aja yang sumber lain, jangan di situ ya banyak kayak gitu, ataupun ngitung sendiri. Tapi kemudian saya rasa sih lebih penting bahwa memang ketika ngitung sendiri bisa dibandingkan dengan sumber lain. Apabila hitung sendiri hasilnya 10, RTI hasilnya 20, beda jauh nih. Nah, bisa jadi perhitungan kita nih perlu dipertanyakan, tapi kan ada sumber X lain selain RTI, oh mirip. Nah, bisa jadi perhitungan kita ini cukup kredibel dong untuk menilai ini. Seperti itu sih menurut saya. Yang kedua apa ya? Lupa. Tadi pertanyaannya sih begitu aja ya dari Paniku yang tadi sebagai analisis efek, apakah analisis tetap melaporkan rasio-rasio tersebut berdasarkan atau cukup mengutip yang sudah ada aja? Ya. Terkait itu lebih kepada ini masing-masing effortnya. Kalau menghitung sendiri kan pastinya kita butuh effort dong untuk mengambil datanya dari sumbernya, kemudian menggunakan Excel, kita hitung sendiri rasionya. Dibandingkan ketika ada platform langsung tersedia nih rasio-rasio, ada PER, DER, ROI dan seterusnya ini kita langsung kita gunakan, itu akan lebih praktis. Nah,
saran saya kalau misalnya sebagai bagi analis efek ataupun kemudian investor, eh, karena proses dan perhitungan ini cukup memakan waktu begitu, mungkin bisa langsung menggunakan cara praktis tadi, menggunakan salah satu sumber ataupun beberapa sumber. Nah, ini lebih baik lagi, jangan cuma satu sumber. Misalnya ada Bloomberg, ada Reuters, atau kemudian ada sumber alamat website penyedia lain, kemudian ada misalnya platform dari sekuritas, AB, manajemen investasi, itu bisa digunakan, bisa dibandingkan satu sama lain, sehingga kemudian kita melihat di tengahnya nih, mana sih yang kemudian kira-kira yang paling banyak perhitungan yang digunakannya, apakah mirip dengan yang kita hitung sendiri begitu. Kalau kemudian kita bisa lebih percaya dalam sebuah sumber, nah itu kemudian bisa jadi patokan. Saya rasa sih nggak masalah ya, apalagi perhitungan dari sumber ini kan dilihat oleh banyak pihak ya, terkait dengan kualitas datanya pasti akan jadi pertanyaan dong, itu kemudian ada ke perhitungan salah gitu. Oke. Baik, berarti kayak gitu ya jawabannya ya, Mas Aksyil ya. Jadi memang kita harus memiliki jadi banyak sumber terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk Kak Niko, pertanyaannya sudah dijawab juga oleh Mas Aksyil. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom chat, nanti akan aku bantu tanyakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa sebuah saham ini dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada PER rata-rata di dalam sebuah industri? Ya, oke. Jadi sebelum menjawab lebih tepatnya, saya mungkin cukup mau menjelaskan tadi terkait katakanlah bursa efek sudah menghitung PER trailing begitu. Nah, PER trailing per saham individu ini bisa digunakan oleh investor untuk menilai mahal ataupun murah, over value ataupun under value istilahnya begitu. Over value berarti mahal, under value murah. Nah, kemudian katakanlah ada saham memiliki PER 20. Sayangnya kita belum ada sebuah patokan ketika PER 20 murah atau mahal, belum ada satupun patokan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan perbandingan, dengan benchmarking terhadap PER, yaitu namanya PER industri begitu, ataupun ada PER market, atau kalau tidak berdasarkan PER dia sendiri di masa lalu. Katakan dalam 5 tahun terakhir itu PER-nya sempat 30, kemudian 35, 25, terus tahun ini tiba-tiba 20. Nah, ini kemudian bisa memberikan sinyal, oh sahamnya lagi murah nih, lagi 20 ibaratnya. Atau bisa jadi sebaliknya, sekarang PER-nya jadi lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dengan PER industri. Oke, dia secara dia sendiri 20. Oh, karena lagi pandemi nih PER-nya 20, ataupun karena faktor lain, ada faktor makro dan seterusnya. Terus kemudian kita juga melihat 20 ini sudah cukup murah kah di antara saham di industri yang serupa. Katakanlah ada industri consumer goods, bisa kita lihat dari PER rata-rata industri ataupun median ataupun apapun perhitungannya. Bursa Efek Indonesia juga telah menerbitkan, kemudian saya sampaikan kembali ada di laporan bulanan kita. Kebetulan saya juga invest dalam mengelola kualitas datanya begitu, agar memberikan informasi yang terbaik terkait dengan PER trailing ini. Nah, termasuk perhitungan untuk PER industri. Nah, jadi rekan-rekan bisa membandingkan tuh PER individu terhadap industrinya. Ketika misalnya tadi PER-nya 20, industrinya 30, ini bisa kemudian kita layak menilai perusahaan ini, oh ternyata perusahaan ini memiliki value yang murah begitu ataupun under value. Bisa kita lihat dari rasionya sendiri, kan harga dibandingkan dengan laba perusahaan. Artinya apa? Dengan harga 20, dia menghasilkan laba Rp1 begitu, dibandingkan kemudian ketika perusahaan lain labanya 30, harganya 30 menghasilkan laba sebesar Rp1. Artinya kan kemudian ini lebih murah dong harga daripada saham yang pertama ini begitu. Itu kemudian cara kita menilai dibandingkan industrinya begitu, Mbak. Ataupun kemudian berdasarkan pasar bisa jadi. Contohnya kalau di Bursa Efek ada saham yang kita sebut dengan holding ya.
ataupun kemudian multisektor, holding multisektor yang mana ia tidak hanya satu industri saja kan. Kalau kita bicara tadi bandingnya terhadap industrinya, toh ada perusahaan yang beberapa industri, ada yang otomotif, kemudian dia punya anak perusahaan finance, kemudian ada anak perusahaan yang di bidang pertambangan, macam-macam. Kita nggak bisa serta-merta tuh menghitung si per saham ini dibandingkan dengan industri. Kita perlu juga membandingkannya dengan pasar begitu. Bisa jadi itu lebih relevan. Nah, pasar sendiri merupakan tentunya secara agregat ya pernya ataupun dengan per trailing tadi secara agregat katakanlah sekarang ada 700-an saham yang di Bursa Efek Indonesia, kemudian bisa dibandingkan per marketnya ada di angka kemudian di angka 30, kemudian si sahamnya ada di angka 20, tentunya itu dianggap lebih di bawahnya pasar. Begitu, Mbak. Mas Arsyad atas jawabannya. Ini ada yang chat nanyain absen, mungkin seperti yang tadi sudah dibilang di awal bahwa absen akan ada di akhir sesi. Jadi teman-teman jangan live dulu sampai akhir sesi, nanti absensi akan aku share di pukul 5 sore. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa pentingkah rasio yang akan digunakan dalam menganalisa sebuah investasi? Ya, oke. Seberapa penting? Tentunya kembali ke sempat saya bahas di awal, ya saya bilang penting karena kita nggak bisa menghitung fundamental itu berdasarkan single variable aja, karena tadi laba saja. Padahal kemudian ada faktor harga sahamnya sendiri. Nah, kita nggak bisa serta-merta menggunakan laba variabel laba saja. Atau kemudian ada faktor aset. Nah, kita nggak bisa serta-merta, asetnya besar, perusahaannya bagus dong, nggak bisa gitu kan. Nah, tentunya kita butuh nih perbandingan dengan variabel lainnya, katakanlah laba dengan aset, ada return on asset, ibaratnya laba dengan harga saham, tadi ada price earning ratio begitu. Nah, kalau ilustrasinya tadi sudah saya sebut juga bahwa kalau katakanlah laba terhadap revenue misalnya, ada NPM. NPM ini kemudian yang bisa menilai laba yang dihasilkan itu bagus, laba per per marginnya, net profit marginnya itu bagus, begitu sih, Mbak. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Coba dong Mas Asyil, do and don'ts dalam menganalisis fundamental nih. Ya, kalau do-nya kayaknya tadi banyak ya saya jabarkan. Do-nya sih ya tadi mulai dari kalau sebagai investor mulai dari income statement-nya, lihat laba sih paling penting, labanya kita lihat, jangan sampai kita investasi laba perusahaannya turun terus ibaratnya, kemudian ataupun penjualnya turun terus. Kemudian yang kedua dari sisi balance sheet juga kita lihat juga asetnya seperti apa, liabilities-nya seperti apa, ekuitasnya seperti apa, dan tentunya tadi rasio keuangannya kita lihat juga, harapannya perusahaan itu semakin baik dari waktu ke waktu ya. Dan ada lagi informasi, kebetulan di Bursa Efek Indonesia kita sudah tersedia namanya notasi khusus, Mbak. Jadi notasi khusus adalah salah satu instrumen atau fitur yang disediakan kita bersama dengan OJK begitu, yang mana investor akan mudah nih mengetahui perusahaan ini sedang kondisinya seperti apa, fundamentalnya. Ya, jadi kalau misalnya investor bisa lihat di website bursa begitu, di perusahaan tercatat, di notasi khusus ataupun di beberapa platform juga menyediakan ada label semacam huruf tertentu di belakang kode saham. Nah, contohnya misalnya perusahaan sedang terkandung kasus pilot misalnya, penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun ekuitasnya negatif dan seterusnya banyak, itu bisa dipantau oleh investor. Dan sebaiknya kalau pemula lebih baik jangan investasi di perusahaan yang ada labelnya itu. Artinya apa? Kalau ada label itu kita ada kecenderungan untuk wanti-wanti nih, sahamnya nih ada semacam tanda seru lah, dia sedang mengalami salah satu fundamental yang lagi buruk, ibaratnya lagi tidak baik begitu. Nah, kemudian apa ya? Mungkin beberapa rasio itu ketika tadi contohnya adalah
pair ya. Ketika pair, kita lihat lagi price earning bisa. Jadi perusahaan kan banyak juga di Bursa Efek Indonesia yang labanya negatif ya. Nah, kita nggak bisa membandingkan kalau perusahaan dengan laba negatif. Karena apa? Karena kan value perusahaan pastinya paling tidak nol dong. Kalau negatif artinya itu meaningless. Nggak bisa baca apa-apa kalau pair negatif. Nah, ini lebih baik analisa untuk yang pair perusahaan yang positif. Nah, untuk menganalisa valuasi bagaimana untuk yang negatif bisa menggunakan variabel lain, bisa BBV dan seterusnya begitu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, tadi ROI juga saya singgung. ROI sendiri adalah laba dibandingkan dengan apa namanya? Dengan laba dibandingkan dengan ekuitasnya ya, laba dibandingkan ekuitasnya. Nah, kemudian bisa kita lihat, bisa jadi ROI perusahaan itu lagi turun nih, lagi apa ya namanya, dibandingkan dengan perusahaan yang lain kok lagi jelek nih. Nah, ini belum tentu bahwa perusahaan ini perusahaan ini jelek, saham ini jelek, belum tentu. Karena apa? Dengan ROI yang rendah bisa jadi memang perusahaan ini lagi berfokus pada ekspansi bisnis begitu, untuk membeli aset-aset, laba yang digunakan untuk dibelikan aset-aset sehingga labanya pun akan cenderung kecil. Harapannya dengan pembelian aset ekspansi bisnis tentunya di kemudian hari di masa mendatang ini bakal bisa bersaing, bakal bisa menghasilkan profit yang tentunya mengalahkan pesaing ataupun kemudian peers di industrinya begitu. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Kayaknya sih udah ya, Mbak. Oh, terus kemudian ada satu lagi terkait dengan hutang ya. Mungkin bagi beberapa investor ketika melihat hutang, oh perusahaan ini memiliki hutang, kecenderungannya kalau semakin tinggi hutang semakin jelek, ketika semakin hutangnya rendah semakin bagus. Tidak serta-merta begitu. Jangan berasumsi seperti itu karena apa? Bisa jadi perusahaan yang hutangnya rendah itu belum tentu akan kemudian harga sahamnya naik, perusahaan profitable belum tentu. Malah ketika perusahaan memiliki hutang, itu hutang yang dia peroleh itu dihasilkan untuk membeli aset kemudian melakukan ekspansi bisnis, dan ini bisa memberikan profit untuk perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan tentunya. Oke, itu sih paling ya terkait dengan pertanyaannya, Mbak. Oke, baik. Tadi pertanyaan terakhir yang tadi ya untuk do and don'ts dalam menganalisis fundamental, dan diharapkan teman-teman juga bisa mensaring nih apa yang sudah dikatakan oleh Mas Ashley tadi. Terima kasih juga tadi sudah diberikan informasi terkait sudah ada notasi khusus ya di Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan informasi yang bagus juga untuk teman-teman semua dari Mas Ashley langsung pada hari ini. Mungkin mengingat sudah waktu 16.50 nih, Mas Asil, terima kasih untuk materinya hari ini. Sudah meluangkan waktunya nih hari ini. Semoga teman-teman semua yang hadir di webinar hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga dari materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Asil tadi. Nah, mungkin dari Mas Asil nih ada promo khusus nggak? Mungkin Mas Arsyil punya YouTube channel atau misalkan Instagram dan lain-lain, ini bisa langsung di-share aja nih di sini nih biar teman-teman bisa follow untuk. Ya. Oke. Kalau ya seperti saya bilang, apabila teman-teman membutuhkan kemudian informasi lebih lanjut, diskusi ataupun mau tanya lebih lanjut bagaimana Bursa Efek mengelola rasio-rasio keuangan tadi ataupun beberapa analisa fundamental, karena kebetulan juga saya terkait dengan proses indeks, kita kan tahu ada LQ45. Di situ juga kita tidak hanya menilai analisa likuiditas ataupun bagaimana perusahaan di transaksi, tapi juga melihat fundamentalnya juga. Nah, di situ juga saya kemudian terlibat ke dalam tim untuk memilih saham-saham masuk LQ45 katakanlah. Nah, di situ banyak sekali bisa kita diskusikan, bisa melalui DM Instagram saya begitu, ada @arsil begitu, mungkin di sertifikasiku juga di Instagram sertifikasiku juga ada mentionnya. Nah, kemudian ada sedikit informasi juga terkait dengan kebijakan Bursa Efek yang terkait dengan data. Jadi kebetulan ini juga saya in charge di dalamnya, bahwa Bursa Efek selama ini kan kita tahu sumber dari data pasar saham dong. Ibaratnya semua data yang rekan-rekan peroleh ini pastinya sumbernya dari Bursa Efek.
yang mana Bursa Efek kemudian ada proses penjualan jasa begitu, jasa penjualan data kepada pihak-pihak ini, pihak-pihak penyedia data yang di luar. Nah, sekarang kita sedang ada program bahwa Bursa Efek Indonesia juga menyediakan data begitu, tentunya dengan fee tertentu kepada pihak yang memiliki aset yang cukup apa ya, UMKM lah kita istilahkan, masih istilahnya katakanlah ada kemudian teman-teman komunitas investor kemudian membuat semacam aplikasi yang kemudian membutuhkan data secara real time dari Bursa Efek Indonesia, bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia dengan harga spesial, dan kemudian sedang ada promo diskon ya up to 80%. Contohnya saja misalnya data transaksi saham, kemudian data terkait indeks, kemudian data terkait apa namanya, volume, value, frekuensi, dan seterusnya, itu semuanya bisa tersedia di paket data yang akan Bursa Efek sediakan di dalam paket ADX Data for UMKM ini. Begitu, Mbak. Ini juga serupa, karena harapannya bahwa data ini kan ibaratnya cukup penting ya di pasar modal ya. Ibaratnya kalau misalnya semua investor apabila melakukan analisa itu pasti menggunakan data, analisis efek, kemudian baik manajemen dan seterusnya. Nah, ini kemudian dari Bursa Efek Indonesia sendiri harapannya data ini bisa tersebar, diakses seluas-luasnya, nggak cuma oleh penyedia jasa yang cukup besar yang mungkin tadi saya sebut, ada RTI, kemudian ada Bloomberg, Reuters, dan seterusnya. Harapannya ini juga bisa disediakan oleh para katakanlah ada startup yang kemudian tentunya masih memulai bisnisnya, katakanlah membuat aplikasi trading tertentu. Nah, ini kemudian bisa langsung memperoleh datanya melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga yang cukup rendah begitu, dan datanya ini karena berasal dari sumbernya pasti trusted dong. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Arsyil. Ya. Apakah ada lagi nih mungkin promo-promo lainnya? Sudah, Mbak. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mas Arsyil atas materi hari ini yang sudah dipaparkan tadi. Dengan harapan teman-teman semua nih bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi awalnya dari Mas Arsyil. Baik, Mas Arsyil, saya Sandra dari Sertifikasiku mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama di lain event ya, Mas. Iya. Okay. Terima kasih Mbak Sandra ya. Iya. Oke, baik. Semoga bisa ini lagi memiliki kesempatan lagi untuk sharing ilmu itu, ataupun kemudian informasi yang Bursa Efek Indonesia update begitu, yang kebijakan-kebijakan terkait dengan pasar saham dan lain sebagainya bisa kita sharingkan kembali. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Arsyil. Mungkin Mas Arsyil bisa disilakan untuk melanjutkan kegiatan lainnya. Bisa silakan langsung meninggalkan ya ini ya Mas Arsyil ya. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Oke, untuk selanjutnya pasti teman-teman juga sudah nggak sabar nih ya untuk link absensi. Cuma teman-teman, aku mau bagi-bagi promo terlebih dahulu nih terkait pelatihan yang ada di sertifikasiku. Nanti baru lanjut ke link absensinya ya. Oke, boleh admin untuk di-share screen terkait skema yang ada di sertifikasiku ini apa aja sih? Oke, ini ada pelatihan sertifikasi analis efek, yaitu ada pelatihan RSA. Ini akan buka kelas pelatihannya di tanggal 10 Februari. Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan ingin mengikuti RSA ini mendaftar sebelum tanggal 10 Februari. Kita juga lagi ada promo nih untuk semua skema yang ada di sertifikasiku dengan harga normal senilai 6 juta, potongan menjadi 3.500.000. Lalu bisa lanjut ke next slide. Oke, ini ada pelatihan analis teknikal atau misalkan bisa disebut juga dengan FTA. Ini kelasnya juga akan dibuka di tanggal 10 Februari sama dengan RSA dan CRA dengan harga normal 7 juta rupiah. Lalu kita ada promo, teman-teman misalkan ingin mengikuti FTA ini dengan harga 4.500.000 rupiah. Oke, bisa lanjut di next slide. Untuk ada paket bundling juga, RSA dan RTA,
ini cukup bayar satu kali, teman-teman sudah bisa ikut 2 skema sekaligus, yaitu ada RTA dan RSA. Teman-teman cukup membayar senilai 7.500.000 saja. Lanjut ke next slide. Ini ada langkah awal menjadi profesional manajemen risiko atau bisa disebut juga dengan CRA. Latihannya sama di tanggal 10 Februari dengan harga normal 6 juta dan promo 3.500.000 rupiah. Lanjut ke next slide. Ini ada paket bundling RSA dan CRA nih, pas banget ya teman-teman, kan tadi habis mengikuti webinar pasar modal, ini sama dengan paket bundling yang pertama, ini cukup bayar satu kali sudah bisa mengikuti 2 skema sekaligus, RSA dan CRA senilai 6.500.000 rupiah. Oke, boleh lanjut. Ini kita juga selain pelatihan pasar modal, kita juga menyediakan pelatihan digital marketing. Ini untuk open class-nya beda dengan pasar modal, yaitu di tanggal 19 Februari. Pastikan teman-teman yang ingin mendaftar ini dilakukan sebelum tanggal 19 Februari ya, dengan harga 5.900.000 rupiah. Oke, boleh lanjut next slide. Ini ada pelatihan Human Resource Officer nih teman-teman yang ingin menjadi HR. Ini open class di tanggal 26 dan 27 Februari. Ini dilaksanakan online pelatihannya selama 2 hari by Zoom dengan mentor. Dengan harga pelatihan ini 4.500.000 rupiah. Lalu bisa dilanjut. Kita juga ada pelatihan digital marketing sama, tapi ini untuk junior graphic designer. Open class-nya di tanggal 5 dan 6 Maret. Ini pelatihannya sama by Zoom 2 hari dengan harga 3 juta rupiah. Lanjut. Dan ini ada juga pelatihan junior web programmer. Nih teman-teman yang ingin menjadi programmer, pastikan juga sudah memiliki sertifikat profesi. Kita juga ada pelatihannya dengan harga 4 juta rupiah dengan mulai kelasnya ini di tanggal 26 Februari, 5 Maret, 12 Maret, dan 19 Maret ini kita akan mengadakan 4 kali pertemuan by Zoom online juga. Oke, boleh lanjut. Lalu ada pelatihan training of trainer. Ini dengan harga 5 juta rupiah dan kelasnya ini pelatihan by Zoom online selama 2 hari di tanggal 5 dan 6 Maret rupiah. Oke, bisa lanjut. Ini kita lagi ada promo juga nih untuk seluruh skema yang ada di sertifikasiku, untuk pasar modal, digital marketing, human research. Ini teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini, khusus teman-teman yang hadir mendaftar absen, teman-teman bisa mendapatkan promo potongan harga, yaitu potongannya Rp350.000 dengan menggunakan kode promo BISIK 21 Januari. Pastikan teman-teman ini redeem kode vouchernya di tanggal 21 hingga 23 Januari 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman redeem ini melewati tanggal 23 Januari ini sudah tidak berlaku ya. Oke, boleh lanjut. Oke, yang ini untuk pembayarannya mungkin teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa dan masih bingung nih untuk terkait pembayarannya seperti apa. Kita menyediakan banyak metode pembayaran. Kita bisa transfer, lalu kita bisa ada cicilan juga nih. Kita menggunakan sertifikasi QBS, lalu ada Dana Cita dan menggunakan Ediva. Nanti untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi link di bawah nih, ada bit.ly/cicilan sertifikasiku. Di situ akan dijelaskan, nanti akan langsung dihubungi oleh admin kita terkait informasi-informasi cicilan yang ada di sertifikasiku. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ada event penting juga nih untuk teman-teman. Hari ini kan kita membahas pasar modal. Di bulan ini kita akan membahas pasar modal. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendalami terkait pasar modal, nih teman-teman bisa mengikuti event yang ada di sertifikasiku, yaitu ada mini class sertifikasiku yang membahas terkait capital market certification. Nah, di sini kita akan mengadakan mini class selama 3 hari, tentunya dengan narasumber-narasumber yang penting juga. Ini kita di hari pertama ada Bapak Haryajit Kamalan, lalu di hari kedua ada Mas Oki Adiastama, lalu di hari ketiga ini kita mengadakan 2 narasumber, yaitu ada Kak Omrin Manalu dan Kak Indra Krana. Nah, pastikan teman-teman ini juga bisa daftar mini kelas, di link di bawah juga ada pendaftarannya, di bit.ly NCS Capital Market, atau teman-teman bisa langsung kontak di Instagram sertifikasiku. Kita juga menyediakan linknya di sana. Teman-teman pastikan sudah mendaftar, karena jika mengikuti mini kelas tersebut, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang menarik. Kalau ada promo juga, dan teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat dan masih banyak lainnya. Oke, baik. Selanjutnya aku akan memberikan link absensi ini ke teman-teman.
teman-teman bisa wajib untuk mengisi absensi tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini, sudah menemani selama 1 jam. Mohon maaf juga tadi di awal sempat ada kendala sinyal, jadi kita sempat terputus juga oleh narasumber kita. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada yang pertanyaan terkait skema pelatihan, teman-teman bisa langsung menghubungi admin sertifikasiku di nomor WhatsApp. Teman-teman bisa menghubungi di Instagram juga. Baik, terima kasih. Saya Sandra dari sertifikasiku pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat sore.